Iya, dulur semua ketemu maneh. Pagi ini aku melanglang ke sebuah desa di dekat Kota Madiun juga. Tepatnya di Desa Mojorayung. Ini termasuk Kabupaten Madiun. Nah, kenapa saya tertarik dengan eh, apa ini lokasi di Mojorayung ini? Karena ya sering tak lewati. Nah, kita mau lihat beberapa sudut, terutama yang di fasilitas publik ini, eh, lapangan. Nah, nanti kita lihat lapangannya kondisinya seperti apa. Nah, tapi ini dulu, Lur. Eh, dana desa yang sudah ya dijalankan mungkin 10 tahunan lebih gitu ya. 10 tahun, hampir hampir mungkin 12 tahun gitu ya. Sudah dilakukan percepatan untuk bagaimana desa itu bisa lebih mandiri dan pembangunannya lebih berkelanjutan. Kita akan melihat dari sudut itu saja. Apakah sebuah desa itu bisa lebih berkembang dengan adanya dana desa. Nah ini aku hanya yang lihat dari sudut fasilitas publik ya, belum sampai ke hal-hal yang sing detail. aku tuh bagian ini sebagai masyarakat biasa yang lihat dari sudut itu aja. Nah, ini kayak biasanya nek di lapangan ini pohon-pohon, nah kayak pohon trembesi ini ya. Mungkin ya sudah ada sebelumnya, tapi juga ini mungkin sudah atau ditandur orang mungkin baru 10 tahun lebih pasti usianya. Nah, ini kondisi sekitar lapangan ini sebagai tempat parkirnya ya, kalau ada kegiatan kilor iki parkirane ya menyambut misalnya ada di sekitar sini tuh. Nah yuk kita sambil jalan-jalan. Nah ini lapangannya seperti ini, tampilannya ya hijau hijau, terus kemudian ini tak lihatkan sambil delamaan. Tujuannya saya jalan delamaan atau tanpa alas kaki ini ya juga merasakan loh, merasakan bagaimana paving ini rata atau tidak, pating jeglong atau tidak. Ini sampai ini saya jalan masih terasa apa, rata, tidak apa kesandung, marai kesandung-sandung gitu deh. Ya tak lihat. Nah kayak gini ini. Tapi sayangnya ini fasilitas untuk toilet belum tergarap ini. Mungkin sudah ada sebelumnya tapi dibuat dari galvalum, mungkin kena angin langsung buyar. Nah, ini sebelah ini SD kayaknya. SD atau apa ini? Nah ini ya terlihat lah sedikit. Nah ini itu ya loh. Ini karena ngeflare tak gini. Nah balik lagi ke dana desa. Dana desa itu, nah orang bilang yuk gerojokan dari pusat, tapi sebenarnya itu ya bentuknya ya dari perimbangan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari pajak yang kita bayarkan itu, APBN gitu ya. Cuman karena ada amanat dari konstitusi atau undang-undang dasar
45 untuk bagaimana prioritas pembangunan desa kuwi, akhirnya muncul yang namanya dana desa. Mungkin dulu ya yang angkatan awal yang ngomongin tentang ini adalah otonomi daerah lor. Eling ora otonomi daerah. Istilah ini mungkin sudah agak terlupakan gitu ya. Bagaimana daerah itu juga punya otoritas, tidak hanya semua-muanya dari pusat, tetapi pada prakteknya memang pemerintah pusat itu yang lebih dominan. Itu terutama tentang penganggaran ya, penganggaran. Nah, apa yang terjadi di desa itu sebagai sebuah entitas atau kelompok itu usianya lebih tua, maksudnya lebih tua dari bangsa atau negara ini berdiri. Dalam hal ini bangsa Indonesia, negara Indonesia yang diproklamirkan di tahun 1945 gitu ya. Desa wis enek. Mungkin malah sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno, bahkan kerajaan-kerajaan besar yang dulu sempat berdiri dan eksis di Nusantara ini. Gitu. Desa itu punya karakter sendiri, punya kekuatan ekonominya sendiri, ya sudah sejak lama. Itu nggak iso dipungkiri meneh gitu ya. Bahkan sejarah demokrasi di desa itu ya wis ada sejak dulu gitu ya. Lebih berpengalaman gitu ya desa itu. Nah, balik lagi, nah di zaman yang modern, terutama yang didorong di era reformasi gitu ya, otonomi daerah diwujudkan dari dukungan dana itu. Didapatkan dari mana? Ya dari APBN tadi ya. Nah, dana desa itu diharapkan bisa bisa jelas kudu memajukan desa gitu ya. Yang jelas itu biar desa itu lebih maju. Kemudian juga kesenjangan pembangunan seluruh wilayah Indonesia itu bisa, kesenjangannya itu bisa diminimalisir. Karena enak tahu isu tentang Jawa luwih diperhatikan daripada luar Jawa. Anak sing Jawa pun juga hanya terpusat yang Jakarta gitu ya. Begitu juga dengan kota dan desa gitu ya. Lah apalagi yang luar Jawa ini. Luar Jawa ini kan juga menjadi pertimbangan bagaimana pengembangan desa. Nah, dengan diambil desa sebagai subjek pembangunan, diharapkan itu pemerataan itu terjadi, dan ini pemberdayaan gitu ya, sumber daya manusianya juga bisa terjadi seiring dengan pembangunan itu. Nah, terus tentang penggunaan potensi lokal, potensi lokal ini? Ibaratnya bahan-bahan lokal itu kan juga jadi pertimbangan bagaimana potensi desa itu bisa dikembangkan. Nah, apa yang potensi desa itu yang bisa dimanfaatkan itu menjadi bahan-bahan untuk bisa mengembangkan desa. Itu loh. Apa contohnya ya? Kan desa macam-macam. Eneng sing desa di pegunungan. Potensinya ya pasti pembangunannya pasti berorientasi di pegunungan itu sendiri, menggunakan bahan baku dari yang mereka miliki, kayu-kayu misalnya. Jadi potensi yang ada bisa digunakan untuk pengembangan pembangunan di desa itu.
Nah, desa pesisir ya nggak mungkin toh menggunakan kayu. Wow, walaupun iso tuku. Tapi bagaimana pesisir, budaya pesisir, kemudian tradisi di pesisir, desa pesisir itu juga bisa menjadi karakter pendukung pembangunan desa. Nah, desa sing potensi neng enek wisata nih. Nah, contohnya akeh iki. Ada sebuah wilayah atau eh, apa itu kawasan desa tapi nggak punya sumber daya alam. Sorry, tidak mempunyai potensi-potensi yang bisa dikembangkan di misalnya alamnya itu tidak terlalu luas gitu ya, apa jenisnya gitu. Makanya mereka mengembangkan desa wisata minat khusus misalnya. Ya bisa juga dari alam tapi terbatas gitu ya. Orang duwe gunung misalnya, orang duwe laut, tidak punya sungai misalnya, tapi punya teman belik atau sumber air. Nah, itu bisa dikembangkan. Jadi itu jane tujuannya sangat-sangat apik, sangat-sangat mulia karena memang desa itu menjadi awalnya dipandang sebagai sumber masalah karena kayak di zaman urbanisasi gitu ya. Urbanisasi kan perpindahan penduduk ya mungkin tidak secara massal gitu ya. Perpindahan penduduk ke desa ke kota. Kenapa? Karena harus diakui sejak dulu maupun sampai sekarang gitu ya. Kota itu menjadi tempat kumpulnya laron-laron gitu ya. Karena banyak lampu, banyak aktivitas, banyak hal-hal yang membuat itu bisa lebih mudah untuk mencari uh, perbaikan ekonomi. Nah itu urbanisasi itu coba dicegah dengan adanya dana desa ini, bukan untuk apa menjadikan desa itu apa menjadi kota, enggak. Harusnya desa dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki itu, sehingga penduduk di desa atau warga desa itu bisa mencari makan, tidak harus jauh-jauh datang ke kota. Kalau ke kota ya mungkin plesir saja gitu ya, menjadi wisatawan gitu ya. Tapi mereka bisa mencari hidupnya itu, perekonomian juga berkembang di desa-desa yang ada gitu ya. Itu urbanisasi. Juga malah dulu sampai eh, persoalan karena saking sulitnya mengubah nasib di desa itu banyak yang melakukan transmigrasi gitu ya. Satu sisi transmigrasi itu baik karena menyebar penduduk biar tidak terpusat hanya di khususnya di Jawa gitu ya. Tapi masalah utamanya adalah kemiskinan. Gitu ya. Jadi kalau pemerataan pembangunan itu juga pemerataan penduduk itu kalau backgroundnya atau latar belakangnya adalah kemiskinan, kondisi yang miskin, ya memeratakan kemiskinan. Maka yang ini sangat benar sekali siapapun yang dulu menggagas tentang otonomi daerah dengan wujud pemerataan atau memfokuskan pada pengembangan desa dengan melalui dana desa ini itu sudah pada hal yang benar itu ya. Tadi memeratakan pembangunan, kemudian meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dan memanfaatkan potensi lokal untuk pengembangan desa. Itu harapannya seperti itu. Tapi pada prakteknya itu memang masih dijumpai hal-hal sing isih apa masih apa ini ya belum merata gitu. Belum merata atau pemanfaatannya itu masih terfokus di
bidang-bidang tertentu. Loh, jadi apa saja sih yang bisa atau apa indikator program dana desa itu bisa dilakukan? Apa ya? Itu untuk sing paling sering dibicarakan ya untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu yang seperti apa? Kesejahteraan ya berarti peningkatan daya beli bisa jadi kalau itu unsurnya adalah ekonomi. Kesejahteraan itu juga dari ketersediaan lapangan kerja. Kemudian indikatornya bahwa dengan ketersediaan lapangan kerja enak macam-macam sumber penghasilan di desa itu, sehingga masyarakatnya akan lebih berdaya, kemudian akan bisa meningkatkan lagi ke hal yang lain, yaitu kebutuhan misalnya yang paling dasar itu pendidikan dan kesehatan. Masyarakat desa tidak identik dengan pendidikannya yang rendah misalnya. Ora cukup sampai SD SMP yang wajib gitu ya, melanjutkan sampai ke jenjang berikutnya SMA ataupun mungkin malah pendidikan yang tinggi baik D3, D4 maupun S1. Itu tidak dipungkiri ada perubahan yang signifikan. Warga desa itu juga punya kemampuan atau keinginan berpendidikan yang lebih tinggi. Sarana kesehatan ini memang masih jadi apa ya, PR mungkin ya lor, karena memang pengembangan rumah sakit yang bagus itu masih berpusat di kota-kota besar. Ketersediaan tenaga medis itu juga masih jadi satu masalah. Nah, kalau pengembangannya itu adalah puskesmas, pusat kesehatan, bukan ke pusat kesenangan mas-mas. Pusat kesehatan masyarakat ya berarti harus menuju ke arah puskesmas itu yang lebih baik lagi gitu. Sarana prasarana dan tenaga sumber daya manusianya juga ditingkatkan. Bagaimana ketersediaan dokter, kemudian juga sarana prasarana tempat untuk nginap dan sebagainya itu. Wis ana sing pikir kita jane. Tapi yang kita rasakan mungkin sarana kesehatan itu di yuk opo-opo nak wong loro itu akhirnya harus ke kota gitu ya. Puskesmas masih sifatnya untuk mencari obat-obat ataupun berobat yang ringan gitu ya, terkesannya seperti itu. Tapi kita dukunglah dengan dana desa ini akan muncul potensi-potensi di desa untuk yang berkaitan dengan kesehatan. Untuk dukun ya, untuk memfasilitasi dukun ya. Tapi enak sarana kesehatan yang memadai di tingkat desa gitu ya. Itu kesejahteraan masyarakat, kemudian pendidikan dan kesehatan. Dan ada hal yang bagus juga gitu sing tak delok di aturannya itu, yaitu pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi dana desa itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur wilayah, walaupun itu juga penting karena akses mungkin yang kita nggak tahu ya di daerah-daerah pelosok itu infrastruktur daerah itu kayak jalan, jembatan itu penting, sangat penting, karena itu sebagai mobilitas ekonomi maupun mobilitas sarana penghubung gitu ya, sehingga ekonomi bisa bergerak. Tapi gitu, pemberdayaan perempuan dan anak ini kan apik. Satu sisi ini kayak tentang isu gender dan bagaimana perempuan itu juga bisa dilibatkan dalam pembangunan. Ya toh? Menjumpai enggak misalnya yang perempuan-perempuan itu di mana-mana hanya ditempatkan di kelas kedua gitu ya setelah laki-laki. Misalnya dalam perencanaan pembangunan
dalam praktek-praktek eksekusi dari pembangunan itu sendiri, golongan perempuan ya masih dinomor dua kan, belum dipandang sebagai bagian yang ikut menentukan. Ini mungkin secara tradisi masih terjadi, tapi dengan upaya dari dana desa itu mestinya para perempuan itu dilibatkan, tidak hanya sekedar partisipasi tapi juga menjadi para penentu, ikut menentukan arah ke depan. Dan lebih penting lagi tentang pemberdayaan perempuan dan anak khususnya, ini adalah pembangunan yang adil terhadap mereka. Mungkin didominasi elitnya itu oleh golongan laki-laki pria, tetapi apakah kebijakannya itu berpihak kepada perempuan dan anak? Contohnya apa ya? Misalnya rapat sampai bengi-bengi, itu baru rapat. Oh, apakah itu adil bagi para ibu-ibu? Tapi ya jadi jangan alasan untuk tidak melibatkan perempuan di situ. Terus kebijakan-kebijakan yang pro perempuan yang lain, kebijakan adil gender, banyak banget. Aku raiso bedah satu persatu di sini, nanti di lain kesempatan. Itu ya, prinsipnya dana desa itu iso dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat desa. Itu ya lor, iki aku jalan di sebuah desa yang menerima dana desa itu tidak sedikit. Mojorayung ini 1,168. Tak ulangi, 1.168 sekian juta per tahun untuk yang 2025. Jadi coba warga di Kabupaten Madiun yang bisa akses ke dana desa, coba ikut dipantau, diawasi, ben amrih itu kegunaannya ya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Itu ya lor, terima kasih untuk menyaksikan video kali ini. Dari saya Wasid Suboto, kita ketemu lagi.